wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak guru yang sudah bangun dari pagi, yang sudah melaksanakan sholat subuh, 2 jempol buat kalian. Anak-anak guru yang belum melaksanakan sholat subuh, ingat bahwa sholat subuh merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat yang beragama Islam. Oke anak-anakku, pada pelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hadis. Sebelumnya anak-anak guru sudah belajar tentang Al-Quran, surah An-Nasr kita sudah pelajari. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hadis, bagaimana Rasul itu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu hidup mandiri, untuk selalu hidup menjadi orang yang percaya diri, dan selalu hidup menjadi orang yang bertanggung jawab. Untuk itu sekarang kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita berikutnya, yaitu tentang Allah Maha Esa. Belajar tentang Allah Maha Esa erat kaitannya dengan mempelajari keimanan atau yang disebut dengan ilmu tauhid. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu anak-anak, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Ya Allah, berikanlah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak guru, pada pelajaran kali ini guru akan menjelaskan tentang Allah ada, Allah Maha Esa. Ya, belajar tentang Allah ada sudah kita pelajari sewaktu kalian berada di kelas 1. Apa sih buktinya Allah itu ada? Mengapa kita bisa iman dan yakin bahwa Allah itu ada? Yaitu dengan melihat hasil ciptaan Allah. Segala yang ada di alam semesta pasti ada yang mengadakannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Adanya langit, adanya bumi, adanya diri kita sendiri, itu merupakan bukti adanya Allah. Karena semua yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, setelah kita melihat hasil ciptaan Allah, kita lihat diri kita sendiri, itulah bukti bagi kita bahwa Allah itu ada. Pertanyaan berikutnya adalah, ada berapa Allah itu? Nah, sekarang kita akan mempelajari. Di dalam Asmaul Husna kita kenal istilahnya Al-Ahad. Allah itu punya nama Al-Ahad. Apa artinya Al-Ahad? Al-Ahad artinya Allah itu satu. Di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Allah itu Maha Esa. Apa itu Esa? Esa itu artinya satu, bahwa Allah yang satu tidak punya anak, Allah yang satu tidak diperanakan. Nah, Allah itu Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai umat yang beragama Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah, maka kita wajib meyakini di dalam diri kita bahwa Tuhan yang kita sembah hanyalah Allah yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Setiap hari, setiap saat kita berucap La ilaha illallah, La ma'buda illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang pantas kita sembah kecuali hanya Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah, orang yang mempersekutukan Allah, itu namanya musyrik. Dosanya adalah dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa besar. Oleh karena itu anak-anakku, di dalam hati kita jangan pernah ada yang namanya rasa ingin mempersekutukan Allah, rasa ingin menyembah kepada selain Allah. Ingat, itu merupakan dosa besar. Anak-anakku, di dalam kita mempelajari iman kepada Allah, tidak mungkin ada dengan sendirinya di dalam diri kita. Karena untuk yakin Allah itu Maha Esa, kita akan bisa memahami melalui dalil-dalil
karena itu di dalam agama Islam kita kenal istilahnya dalil. Apa itu dalil? Alasan. Dalil, alasan di dalam agama Islam itu ada dua. Ada namanya dalil akli, ada namanya dalil nakli. Dalil akli artinya dalil atau alasan berdasarkan akal. Berdasarkan akal sehat, kita menyatakan Allah itu ada. Apa sih alasannya? Kita lihat semua yang ada di alam pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kemudian kalau dalil naklinya apa? Allah itu ada, ya, ada di dalam Al-Qur'an. Dalil nakli itu adalah alasan berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kemudian kita belajar lagi tentang dalil akli, Allah itu Maha Esa. Apa sih buktinya berdasarkan alasan, berdasarkan akal, pikiran Allah itu Maha Esa? Nih, coba kalau anak-anakku kita perhatikan di jalan raya. Di jalan raya setiap hari kita perhatikan lalu lintas, hilir mudik kendaraan, kita temukan yang namanya ada lampu merah, kuning, hijau. Nah, itu tujuannya apa, Nak? Tujuannya adalah untuk mengatur jalannya lalu lintas. Satu otomatis, satu kontak lampu lalu lintas, sehingga jalan raya tadi akan teratur. Ketika sebelah sini lampunya merah, mereka berhenti, ya kan? Sebelah sini dari arah sana lampunya hijau, orang ini boleh jalan. Sementara dari sini kita perhatikan lampunya kuning, orang ini akan hati-hati. Karena otomatisnya satu, sehingga teraturlah perjalanan lalu lintas. Itu bukti kalau yang mengatur itu satu, akan teraturlah perjalanan lalu lintas. Begitulah dalam kehidupan beragama. Umat Islam meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Apa buktinya? Berdasarkan akal pikiran. Kita lihat teraturnya pergantian siang dengan malam, ya, teraturnya tatanan alam semesta, sempurnanya penciptaan manusia. Karena yang menciptakan itu satu, karena yang mengatur itu satu. Coba kalau yang mengatur, yang menciptakan itu banyak, ya. Kalau kata Tuhan yang satu, si A hidungnya di atas mulut, nggak mau kata Tuhan yang satu lagi, si A itu hidungnya harus di dahi. Coba bayangkan kalau Tuhan yang mencipta itu ada dua, ada tiga, yang mereka itu memiliki keinginan, yang mereka itu memiliki kekuasaan, maka akan kacaulah dalam penciptaan manusia. Nah, kita lihat sekarang bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bentuk yang sempurna, karena yang menciptakan itu satu. Begitu juga dengan alam semesta. Teraturnya alam semesta ini, pergantian siang dengan malam, karena yang mengatur itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, itulah dalil alasan berdasarkan akal sehat kita menyatakan bahwa Allah itu ahad. Lalu kedua, dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli itu artinya alasan berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah. Lalu pertanyaannya, apa sih dalil naklinya Allah itu Maha Esa? Kalian lihat di dalam surah Al-Ikhlas, surah yang ke-112 di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu. Allah itu Maha Esa. Allah yang katakan, Allah yang perintahkan kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa Allah itu satu. Katakanlah, Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah, hanya Allah tempat kita meminta. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakan.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada satupun yang setara, yang sederajat, yang sekafaah, yang sekufu dengan Allah. Allah memiliki sifat kemahasempurnaan yang tidak dimiliki oleh seluruh makhluk. Oleh karena itu anak-anakku, kita sempurnakan keimanan kita sempurnakan keyakinan kita bahwa Allah Maha Esa, maka menyembahlah hanya kepada Allah. Baik anak-anakku, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, beri kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, beri kami kemampuan untuk meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, sampai di sini pelajaran kita kali ini.